Mutiara Hitam, Jilid 16 bagian 3. Selesailah tugas kami membuka rahasia ini. Hati kami menjadi lapang karena telah membuka rahasia dengan pengumuman resmi sehingga rakyat dan semua tamu dari pelbagai kerajaan mendengar akan keadaan kami. Betapapun juga, aku merasa bersalah telah menyimpan rahasia ini dari rakyat sampai bertahun-tahun. Oleh karena inilah, mengingat bahwa usiaku pun makin bertambah, hari ini pula aku mengundurkan diri dari singgasana dan mahkota kerajaanku serahkan kepada Pangeran Mahkota Talibu. Kini sorak-sorai yang terdengar menjadi kacau balau. Ada yang bergembira karena mendapat raja baru yang mereka juga sayang, ada yang kecewa karena ratu yang mereka cinta mengundurkan diri. Ratu Yalina yang tidak ingin memperlihatkan keharuan hati dan menangis di depan rakyatnya, segera mengajak mundur suami dan dua putranya. Ia tadi tidak menyebutkan bahwa Talibu dan Kuilan adalah saudara kembar, karena hal ini akan mendatangkan keributan. Menurut tradisi dan kepercayaan turun-temurun, saudara kembar laki wanita harus dijodohkan. Dan ia mengerti bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan bahwa selain suling emas juga kedua orang anak itu sendiri tidak akan melakukannya. Mereka kembali mundur dan duduk di tempat masing-masing. Panglima Kayabu kini maju ke muka dan dengan lantang mengumumkan pertalian jodoh antara puterinya, Putri Mimi dengan Pangeran Talibu, yang akan dirayakan bersamaan dengan pengangkatan Talibu menjadi Raja Hitan. Kembali rakyat bersyukur dan bersorak gembira. Putri Mimi yang tadinya tersenyum-senyum, mendengar pengumuman itu, menundukkan muka dengan pipi merah dan mata basah sehingga ia digoda oleh Kuilan yang duduk di dekatnya. "Kakak ipar yang baik, mengapa menangis?" kata Kuilan menggoda. Mimi melirik, menggigit bibir dan mencubit lengan Kuilan. Akan tetapi mereka segera berangkulan dan keduanya menangis. Pada detik itu, habislah sudah rasa tidak enak di hati masing-masing, terganti kasih sayang antara saudara yang mesra. Dan dimulailah pesta itu. Musik dimainkan makin gencar. Pertunjukan pun dimulai, yaitu demonstrasi pasukan hitan, ketangkasan naik kuda, memanah, dan lain-lain. Pihak tamu bergiliran datang menghampiri tempat kehormatan ratu untuk memberi selamat yang dibalas oleh Ratu Yalina dan suling emas sebagaimana mestinya. Setelah para tamu yang memberi selamat habis, tampak seorang pemuda yang tersenyum lebar, matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan, keluar dari rombongan tamu menghampiri tempat kehormatan itu bersama seorang wanita setengah tua dan seorang kakek cebol berkepala besar. "Bibi Billy!" Kuilan bangkit dan lari menubruk wanita itu, yang ditariknya menghadap ibunya. "Ibu, inilah dia Bibi Billy yang merawatku sejak kecil." Nyonya itu memang Pang Billy, dan kini ia menjatuhkan diri berlutut depan Ratu Yalina. Oleh Yalina ia ditarik bangkit dan dipersilakan duduk di dekatnya. Dengan terharu dan halus Ratu Yalina berkata, "Kakak yang baik, karena engkau mewakili aku menjadi ibu perawat anakku sejak kecil, kau adalah keluarga sendiri. Duduklah di sini." Mereka lalu bercakap-cakap dan betapapun juga, nyonya itu kelihatan sungkan dan malu-malu karena duduk di lingkungan keluarga besar. "Haulem, kau berandal." Pangeran Talibu dan Qiang Liong menegur sambil tertawa dan menyambut pemuda itu. Akan tetapi Haulem lebih dulu memberi hormat kepada Ratu Yalina dengan berlutut. Ratu Yalina tertawa, "Baiklah, berandal, aku sudah banyak mendengar tentang dirimu. Engkau merupakan tuan penolong anakku. Bangkit dan duduklah, kita di antara orang sendiri." Haulem bangun dan menjura kepada Talibu, pangeran, lalu kepada Qiang Liong sambil berkata, "Hai, Qiang Kongcu." "Hei, dia bukan Qiang Kongcu lagi, melainkan Kam Kongcu. Dia putra ayahku dan kakakku sendiri, kenapa kau menyebut Qiang Kongcu?" "Wah, sampai terpeleset lidah ini. Maafkan, Kam Kongcu." Sikap Haulem yang lucu membuat dua orang pemuda bangsawan itu tertawa. Sementara itu, kakek cebol berkepala besar sudah disambut suling emas yang menjura dan berkata, "Selamat datang, Lo Qianwei." Sungguh kehadiran Lo Qianwei merupakan kehormatan besar. Kakek itu longak-longok, bahkan menghampiri panggung dan menjenguk ke bawah, membuat banyak orang tertawa. Akan tetapi kaum tua di Hitan yang melihat kakek ini menjadi terkejut, mereka berbisik-bisik. Dahulu pernah kakek ini, puluhan tahun yang lalu, membikin geger Hitan dengan perbuatan-perbuatan yang lucu dan mengagumkan. Hehehe, tidak ada perubahan di Hitan, bahkan di bawah pimpinan Ratu Yalina tampak makin maju saja. Hehehe, melihat kakek ini, Ratu Yalina bangkit dan tersenyum lebar. Wah, kalau ini bukan Butek Lojin entah siapa lagi." Butek Lojin membalik ke arah Ratu, membungkuk sedikit dan berkata, "Rezekimu besar, Ratu Yalina."
Suamimu pendekar sakti yang hebat, anak-anakmu pun hebat. Asal saja kau tidak memandang rendah muridku, aku datang untuk mengajukan lamaran atas diri putrimu si mutiara hitam yang galak itu agar menjadi istri Tang Haolem. Kata-kata yang lantang ini membuat semua keluarga ratu berhenti bercakap-cakap. Suasana hening, bahkan Haolem yang biasanya pandai bicara, kini hanya menundukkan muka akan tetapi lirak-lirik ke arah Kuilan. Suling emas dan Yalina maklum akan watak aneh dan keras dari Kuilan, maka urusan ini harus diserahkan kepada Kuilan sendiri. Sepanjang yang mereka dengar, sepak terjang Haolem memang tidak mengecewakan sebagai seorang pemuda gagah perkasa, akan tetapi mereka tidak berani memutuskan, apalagi mengingat akan pengalaman-pengalaman pahit yang menimpa diri Kuilan, yang pernah mencinta kakak kembar dan dicinta kakak tiri seayah. Kedua orang ini setelah saling pandang lalu menoleh ke arah Kuilan. Pang Bili tadinya merasa berat untuk memenuhi permintaan anaknya yang minta supaya dilamarkan Putri Ratu Hitan. Akan tetapi setelah ada kesanggupan dari Butek Lojin yang akan bicara, ia terpaksa mau diajak serta. Kini melihat keadaan di situ dan mendengar ucapan pinangan kakek itu yang begitu sederhana dan jujur tanpa banyak cincong lagi, ia menjadi ketakutan dan kembali ia menjatuhkan diri berlutut di depan Ratu Yalina. Mohon Paduka Sudi mengampuni kelancangan kami. Yalina cepat-cepat membangunkan Pang Bili. Ah, jangan begitu. Urusan jodoh ini kami serahkan keputusannya kepada anak kami sendiri. Kuilan yang kini menjadi pusat perhatian bangkit berdiri dari bangkunya. Wajahnya pucat, matanya terbelalak, sebentar memandang Talibu, lalu Kam Leong, kemudian ke arah Haolem. Si berandal meminangnya. Ia tahu bahwa berandal ini mencintanya. Kalau ia membuat perbandingan, orang yang pertama-tama ia akan pilih andai kata bukan saudara, tentu Talibu. Orang kedua agaknya Kam Leong. Setelah ternyata bahwa kedua orang muda itu adalah saudaranya sendiri, ia tidak tahu siapa yang berkenan di hatinya. Yu Xiangqi juga mencinta, akan tetapi pemuda itu sendiri bertunangan dengan Song Goat, dan ia tidak suka mempunyai suami pengemis. Xiang Koan Li, entah bagaimana jadinya pemuda itu yang dahulu terseret ke dalam dunia sesat. Ia memandang Haolem, teringat akan semua pengalamannya dengan pemuda ini, teringat betapa pemuda ini menyelamatkannya dari Butek Siulem, dan ia teringat kepada pemuda ini ketika terancam oleh Sumakiat. Pemuda yang lucu, yang selalu mendatangkan kegembiraan padanya, bahkan yang lirak-lirik kepadanya dengan sikap wajar namun lucu. Tiba-tiba Kuilan tertawa bebas sehingga mengejutkan semua orang, akan tetapi tidak mengejutkan ayah bundanya. Gadis ini persis Lin dahulu, Ratu Yalina sekarang. Haolem yang menanti dengan tegang, melihat Kuilan tertawa ini, lalu bangkit dan berkata kepada gadis itu, Mutiara Hitam, dahulu engkau menyebut aku berandal dan aku menyebut engkau Mutiara Hitam, keadaan kita dahulu sederajat. Akan tetapi sekarang, engkau seorang putri kerajaan dan aku tetap berandal, maka kalau engkau tidak setuju terus terang sajalah. Kuilan menjawab, sekarang pun masih sama, apa bedanya? Jadi, apa? Jadi kau setuju? Kuilan menggigit bibir, lalu mengangguk. Haolem saking girangnya hanya melongo. Tapi terus terang saja, biarpun aku suka menjadi istrimu, aku tidak cinta padamu, berandal. Luar biasa percakapan antara dua orang muda ini. Di depan begitu banyak orang bicara tentang cinta seperti orang bicara tentang pakaian atau topi saja. Mereka keceli kalau mengira Haolem terpukul oleh pengakuan ini. Sama sekali tidak, ia menjawab dengan suara sewajarnya. Orang macam aku mana boleh banyak mengharap. Aku mencintamu bukan karena ingin kau cinta. Aku mencintamu karena ingin melihat kau bahagia, ingin membuat hidupmu cemerlang penuh kegembiraan. Aku ingin seperti matahari, memberi penerangan dan kehangatan kepadamu tanpa mengharap kau ingat atau cinta padaku. Aku ingin menjadi suamimu agar aku dapat selalu menjagamu, melindungimu, menghiburmu, melihat engkau bahagia, karena kebahagiaanmu lah yang menjadi dasar kebahagiaanku. Hebat pengakuan ini, dalam hati mereka yang jatuh cinta merupakan sindiran dan petuah yang amat menusuk hati. Memang sebagian besar orang muda kalau bercinta terlalu egois, hanya ingin meminta, dan meminta. Minta dicinta, minta diperhatikan, minta dimanja. Lupa untuk memberi. Cinta itu adalah kasih sayang. Cinta itu sifatnya memberi, bukan meminta. Cinta yang meminta itu bukan mencinta orang lain namanya, melainkan mencinta diri sendiri terdorong hasrat ingin memiliki, ingin memonopoli dia yang dicinta. Cinta macam ini seperti cinta akan benda yang indah. Kalau aku kelak meninggalkanmu, engkau takkan meninggalkan aku tanpa sebab.
karena aku akan selalu berusaha menyenangkan hatimu. Tak usah kau tinggal, kau minta saja aku pergi sendiri. Kalau aku mati, aku akan ikut. Aku takut kau di sana akan kesepian dan susah. Meledak suara ketawa Butek Lojin. Wahahaha. Coba cari, di dunia ini mana ada pencinta seperti muridku? Mutiara Hitam, kalau engkau tidak menerima dia, engkau akan kehilangan. Hahaha, aku suka sekali mempunyai adik ipar si berandal. Tiba-tiba Pangeran Talibu yang suka sekali kepada pemuda ini berkata, Saudara Tang Haolem memang patut menjadi suami Kuilan, kata Kam Hong. Kuilan tidak merasa terdesak oleh ucapan-ucapan ini, memang ia sudah mengambil keputusan. Ia tidak suka tinggal di dalam istana, terikat oleh segala macam peraturan. Tadi saja ia sudah merasa canggung dan kikuk, tidak bebas. Kalau bersama berandal, ia akan seperti burung. Sepasang burung terbang di angkasa, bercumbu dengan angin. Aku terima pinanganmu, berandal. Selanjutnya terserah ayah ibu, kata Kuilan sambil duduk kembali. Terima kasih, jawab Haolem sambil duduk juga, wajahnya makin berseri-seri. Semua orang tertawa, belum pernah selamanya mereka mendengar, apalagi melihat peminangan dan penerimaan seperti yang dilakukan kedua orang muda itu. Suasana makin gembira ketika kakek cebol itu dijamu oleh suling emas. Kini Puteri Mimi mendapat kesempatan membalas Kuilan dengan godaan-godaannya. Dua orang gadis ini berbisik-bisik dan cekikikan sendiri, entah apa yang dibicarakan kedua calon pengantin itu. Dalam kegembiraan ini, Kam Leong teringat akan adik misannya, Sumakiat. Ia menarik napas panjang, diam-diam menaruh kasihan kepada putera bibinya itu. Setelah terjadi peristiwa dengan Kuilan dan setelah Ratu Yalina mendengar pengakuan Kuilan akan semua perbuatan Sumakiat yang amat tidak patut, pemuda itu diusir. Akan tetapi Ratu Yalina masih ingat kepada keponakannya, memberi kuda yang baik dan perbekalan yang cukup, ditambah sekantung emas. Ah, kalau saja Sumakiat tidak mewarisi kegilaan ibunya, tentu kini ikut bergembira pula, sebagai anggota keluarga, hati Kam Leong menerawang. Gembirakah dia? Entah, dia sendiri tidak tahu. Kenyataan bahwa Kuilan adalah adik saya merupakan hantaman batin yang membuat hatinya kini kosong melompong. Ia tidak mungkin dapat seperti Haolem, ia terlalu romantis dan selalu ingin dicinta wanita. Selagi semua orang bergembira dan berpesta tiba-tiba muncul dua orang kakek tua renta yang aneh bersama seorang pemuda yang tampan berambut panjang. Dua orang kakek itu pakaiannya tidak karuan, juga rambutnya awut-awutan seperti dua orang gila, yang seorang bermuka putih, yang kedua bermuka merah. Haolem dan Kuilan segera mengenal pemuda itu. Siang Koan Li, dan dua orang kakek itu adalah manusia-manusia sakti Pak Ke Sian Ong dan Lem Ke Sian Ong, guru Siang Koan Li. Suling emas juga mengenal dua orang kakek ini. Hatinya tidak enak, dua orang kakek ini terkenal tukang bikin ribut, seperti Butek Lojin. Hanya bedanya kalau Butek Lojin suka melucu dan tidak mau berlaku jahat, adalah dua orang kakek ini tidak peduli apakah perbuatan mereka termasuk baik ataukah jahat. Cepat ia bangkit menyambut dan menjura. Selamat datang di Khitan, Jiwi Sian Ong atau Sian Ong berdua. Silakan duduk. Haha, suling emas, kau makin gagah saja. Kabarnya kau menjadi suami Ratu Khitan. Haha, Kyonghi atau selamat. Tidak usah duduk, aku dan Pek bin Towako ini datang hanya karena ditangisi murid kami, Siang Koan Li ini. Kami datang hendak meminang mutiara hitam, kata Lem Ke Sian Ong sambil menunjuk muridnya yang sudah menjatuhkan diri berlutut ke arah keluarga tuan rumah. Suling emas terkejut, benar saja dugaannya, dua orang kakek ini datang untuk membuat ribut. Memang benar mereka baru datang dan tidak tahu bahwa puterinya telah dijodohkan dengan Haolem, namun cara mereka datang ini jelas menantang keributan. Biarpun maklum akan kelihayan mereka berdua, namun pendekar sakti ini tidak takut. Dengan hormat, ia menjawab, Mutiara Hitam adalah puteriku. Banyak terima kasih saya ucapkan atas kecintaan Jiwi Sian Ong dan kehormatan yang diberikan, akan tetapi hendaknya maklum bahwa baru saja anakku ini telah dijodohkan dengan pemuda lain. Siang Koan Li mengangkat muka, memandang ke arah Kuilan yang juga memandang kepadanya. Wajah yang tampan itu kelihatan merah, dan matanya bergerak-gerak menyapu mereka yang hadir. Diam-diam Kuilan merasa heran karena sikap pemuda ini berbeda jauh sekali dengan dahulu, biarpun masih pendiam dan serius, namun matanya liar. Bunuh saja si penghalang, terdengar Pak Ke Sian Ong berkata, suaranya dingin sekali, mengerikan. Hohohahaha, sepasang tua bangka gentayangan masih belum mampus, sudah mendekati neraka masih belum merasa panas.
Hohohaha, Butek Lo Jin yang sedang duduk di bangku menenggak arak, tertawa dan bangku yang ia duduki terbang dan turun ke depan dua orang kakek itu. Dia sendiri masih minum arak dari guci. Setelah arak habis ia turun dari bangkunya, menghadapi dua orang Sian Ong itu. Mutiara hitam gadis galak telah menjadi calon istri muridku. Kalian mau apa? Hoho, kita tua sama tua, mau mengajak apa kalian? Bertengkar saling maki? Boleh. Gelut, pukul-pukulan, apa saja kulayani, minta lagu apa ku turuti. Hayo, Butek Lo Jin memang terkenal mempunyai hobi atau kegemaran berkelahi. Ia senang berkelahi, baik saling maki maupun saling gasak. Jiwi Sian Ong harap sudi memaafkan dan memaklumi keadaan. Jiwi datang terlambat dan jodoh adalah di tangan Tian. Harap tidak menimbulkan keributan, kata suling emas, sikapnya dan suaranya halus, namun di balik kata-katanya mengandung peringatan. Dua orang kakek saling pandang. Mereka tentu saja tidak gentar biarpun berada di negara orang. Akan tetapi mereka mengenal siapa kakek cebol ini. Butek Lo Jin adalah orang kedua setelah Buk Ke Xiansu yang memiliki tingkat lebih tinggi daripada mereka. Mungkin dengan maju berdua, mereka akan dapat mengimbangi Butek Lo Jin, akan tetapi harus diingat bahwa di situ hadir pula suling emas yang lihainya luar biasa pula. Belum lagi Ratu Yalina yang kabarnya hebat ilmunya, dan orang-orang muda murid orang-orang sakti. Hahaha, Butek Lo Jin, kami sungkan membikin ribut rumah orang. Urusan antara kita ini kelak kita bereskan. Suling emas, memang murid kami tidak ada jodoh dengan puterimu. Hayo, Siang Kuan Li, kau bocah sial dangkalan. Pergi. Lem Ke Sian Ong menarik lengan muridnya, bersama Pak Ke Sian Ong lalu pergi dari situ tanpa pamit lagi. Gangguan ini menimbulkan rasa tidak enak, akan tetapi hanya sebentar saja dan pesta dilanjutkan dengan meriah. Beberapa bulan kemudian, pernikahan ganda dirayakan di Hitan. Pernikahan antara Talibu dengan Mimi dan Haulem dengan Kam Quilan. Setelah menikah, Talibu lalu diangkat menjadi raja baru di Hitan. Tang Haulem bersama Quilan lalu meninggalkan Hitan untuk pergi merantau seperti yang dikehendaki Quilan, seperti burung di angkasa. Adapun suling emas yang sudah resmi menjadi suami Ratu Yalina, mengundurkan diri menikmati hari tua di sebuah puncak yang indah dari pegunungan Gobisan. Pang Bili tidak mungkin dapat ikut putranya merantau, oleh Yalina diminta tinggal di istana Hitan di mana ia hidup tenteram dan melayani Mimi dengan kasih sayang. Kam Leong meninggalkan Hitan, pergi merantau. Ia sudah mengambil keputusan untuk tidak menikah selamanya. Akan tetapi tentu saja ia tidak kehilangan watak romantisnya dan sewaktu-waktu bersedia melayani kasih sayang seorang wanita cantik di mana saja, hanya sebagai keisengan belaka, bukan karena dorongan asmara. Namun, kesenangan ini pun tidak membuatnya menyeleweng daripada kebenaran. Tak pernah ia mengganggu dan memaksa wanita, tak pernah membujuk. Dan di samping ini, ia tidak pernah lupa untuk berdharma bakti sebagai seorang pendekar. Dari Kaisar Sung, ia sudah mendapat pengampunan berkat permohonan suling emas yang diperkuat oleh Ratu Yalina sehingga namanya terhapus sebagai orang buruan, dan ia dapat bebas menengok ibunya di kota raja. Bagaimana dengan Yu Xiangqi? Pemuda ini mencari Song Goat di dalam kuil, bertemu dan bahkan Song Yoksan Jin berada pula di situ. Akhirnya Xiangqi bersama Song Hai berhasil membujuk dan mencairkan kemarahan hati Song Goat, dan dua orang muda ini pun menikah. Xiangqi yang sudah menyerahkan urusan Kaipang kepada supeknya, Ong Toan Leong, meninggalkan dunia Kaipang dan hidup sebagai pengusaha toko obat yang dipimpin oleh ayah mertuanya. Mereka bertiga hidup penuh kebahagiaan, dan cinta kasih yang murni dari Song Goat akhirnya mendapat kemenangan dengan menghidupkan cinta kasih di hati Xiangqi. Kadang-kadang kalau teringat akan Quilan, Xiangqi suka menggeleng kepala sendiri dan baru sekarang terbuka matanya bahwa andai kata ia menjadi suami Quilan yang keras hati dan aneh wataknya, belum tentu ia akan sebahagia di samping Song Goat yang lemah lembut dan halus ini. Sumakiat tidak ada kabar ceritanya lagi, entah kemana perginya pemuda yang bernasib malang itu. Banyak orang yang suka mengenangkan keadaannya dan menaruh kasihan, akan tetapi juga khawatir kalau pemuda yang tidak waras otaknya dan memiliki kepandaian tinggi itu akan menimbulkan huru-hara di tempat lain. Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui, dua orang puteri mendiang Kam Busin, kini ikut bersama paman kakeknya, Kau Bian Cincin yang berdiam di puncak Tai Liangsan. Dua orang gadis yang malang ini selalu berdua dan gelisah kalau teringat akan adik mereka, Kam Hanqi. Kemanakah perginya Kam Hanqi? Seperti kita ketahui, anak ini dibawa oleh kakek sakti setengah dewa Buk Ke Xiansu dalam keadaan terluka parah, dan bagaimana nasib anak ini selanjutnya,
tunggu saja dengan sabar sampai pengarang cerita ini menyusun sebuah cerita baru yang hebat. Sampai di sini cerita Mutiara Hitam ini berakhir, dengan harapan pengarang semoga merupakan bacaan hiburan bermanfaat bagi para pembaca dan sampai jumpa di lain cerita. Salam damai.